Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Oke, selama pandemi COVID-19 ini, kita akan belajar dari rumah dan kalian harus selalu ingat dengan semboyan SMK. SMK bisa dan SMK hebat. Jadi kita harus buktikan nih, walaupun kita belajar dari rumah, kita akan menerapkan itu. SMK selalu bisa, SMK hebat. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan yang kemarin, yaitu membahas tentang kulit dari adonan pie. Oke, ini masih ke dalam satu KD yang sama, tapi dengan materi yang berbeda. Untuk minggu ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sugar do. Oke, sugar do itu seperti apa sih? Mari kita belajar. Oke, yang pertama itu ada pengertian dari sugar do. Adalah adonan yang digunakan untuk membuat kue kering, berasa manis dan mengandung banyak lemak. Lemak yang dimaksud di sini adalah mentega ataupun butter, bukan lemak minyak ataupun lemak hewani ya, karena kita membuat kue kering. Oke, aplikasinya nih ada icing, ada juga choco chip, ada juga pie. Pasti kalian sudah pernah makan dari ketiga contoh ini. Oke, kita lanjut nih. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sugar do itu apa? Ada 4. Yang pertama ada tepung. Yang kita gunakan di sini adalah tepung terigu kualitas bukan kualitas. Yang kita gunakan adalah tepung terigu protein yang rendah. Karena kita tidak memerlukan pengembangan yang cukup banyak. Selanjutnya, kita menggunakan mentega, bisa juga ditambah dengan butter. Selanjutnya ada kuning telur. Yang kita gunakan di sini adalah kuning telur ayam ya. Selanjutnya ada gula pasir. Saya yakin 4 bahan ini di rumah kalian itu pasti memilikinya. Oke, jadi kalian bisa mencoba di rumah, kita praktik di rumah. Selanjutnya nanti kalian bisa mulai jual nih. Jadi walaupun kita di rumah, kita juga bisa berwirausaha, juga bisa belajar. Oke, kita lihat nih contoh produknya. Kita bisa bikin kue kering, macam-macam produk dari kue kering itu. Selanjutnya ada alas pada layer cake. Jadi kita bikin cake, tapi di bawahnya kita kasih adonan sugar do. Jadi atasnya lembut, bawahnya renyah. Oke, nah seperti itu. Selanjutnya ada kulit pie, sama seperti pertemuan minggu kemarin. Oke, lanjut nih untuk metode pengolahannya. Dari 4 bahan tadi kita campur dulu nih. Boleh pakai tangan, tapi jangan terlalu lama menggunakan tangan, karena tangan kita itu panas. Nanti mengakibatkan adonan kita menjadi keras. Nih, kalau sudah kecampur, kita aduk. Kalau sudah diaduk, sampai dia kalis atau adonannya seperti ini, adonan pasir, kemudian kita gilas. Ya, menggunakan rolling pin boleh, pakai botol boleh. Pokoknya kita gilas dengan ketebalan minimal setengah senti. Di situ kita cetak, baru kita letakkan pada loyang, dan jangan lupa diberikan jarak ya, karena nanti kalau saat pengovenan nanti takutnya panasnya itu jadi nggak rata. Oke, lanjut nih, faktor penyebab kegagalan. Ada kue yang keras, penyebabnya terlalu banyak tepung, pengadukan yang berlebihan, tadi yang sudah saya jelaskan, tangan kita itu panas. Jadi jangan terlalu lama kita gilas pakai tangan, nanti adonannya jadi keras. Oke, faktor penyebab kegagalannya nih, kue melebar, lengket pada loyang. Intinya dari 2 permasalahan ini, kita harus menggunakan bahan sesuai dengan resep. Jadi jangan berlebihan dan jangan juga kurang. Untuk kuning telur,
kita harus benar-benar bisa menyaring antara kuning dan putihnya. Jadi jangan sampai putihnya itu banyak yang masuk, karena nanti akan membuat kue jadi melebar. Selanjutnya, kurang wangi dan kurang mengembang. Kalau kurang wangi biasanya itu karena dia terlalu tinggi suhu dalam ovennya, terlalu panas, jadi gulanya angus. Bukannya wangi, malah bau gosong nanti. Nah, jadi tolong hati-hati. Oke. Selanjutnya ada produk kue jadi keras dan tidak renyah. Penyebabnya itu terlalu banyak tepung. Terus jika adonan terlalu lunak, maksudnya di sini dia terlalu banyak barang cairnya, mentega terlalu banyak nih, jadi dia terlalu lengket, terlalu lunak. Itu nanti kuenya itu jadi nggak kering-kering, jadi nanti dia nggak renyah. Di luarnya kering, saat kalian patahkan, di dalamnya masih banyak, itu namanya nggak renyah. Walaupun renyah hanya di bagian luar, itu nggak boleh. Terus produk menjadi rapuh, nggak boleh terlalu keras dan juga tidak boleh terlalu rapuh. Baru dipegang begini dia udah hancur. Nggak boleh. Jadi yang benar adalah kalau sudah matang nih, saat dipegang dia utuh, saat dia dipatahkan dia itu renyah. Saat dimasukkan ke mulut itu dia bisa mudah hancur, tidak harus kesusahan untuk menggigit keras klotak gitu. Nah, itu nggak bagus. Oke, kriteria hasil adonan sugar nih yang bagus, renyah, bentuk kue tidak berubah, tidak terlihat butiran dari gulanya, dan aromanya harum. Biasanya kalau misalkan kalian sedang mengoven nih, kalau dia sudah mulai matang, dia akan mengeluarkan bau yang harum, bau khas kue kering. Oke, itu tandanya hampir matang. Untuk mengecek tingkat kematangannya, kalian bisa lihat di bagian bawahnya. Itu kalau dia sudah berwarna kecoklatan, itu berarti dia sudah matang. Untuk lebih meyakinkan lagi, kalian patahkan. Klak. Jadi kalian bisa tahu di bagian tengahnya itu sudah matang atau belum. Kalau misalkan di bagian luarnya sudah kering, sudah matang, tapi bagian dalamnya masih basah, itu kemungkinan besar suhu pada oven kalian itu terlalu tinggi. Jadi yang dimatangkan hanya di bagian luar, di dalamnya belum. Nah, itu tolong dihati-hati. Oke. Hal-hal yang harus diperhatikan, adonan harus betul-betul menyatu. Jadi waktu kalian ngaduk itu harus sudah menyatu, sudah kalis. Bahan harus sesuai dengan resep, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu sedikit. Suhu oven itu 180 derajat Celcius. Jangan di bawah itu dan jangan di atas itu. Misalkan di bawah oven, suhunya di bawah 180. Nanti kue yang kalian panggang enggak matang-matang. Lama sejam 2 jam, nanti habis itu ya jam yang ketiga malah gosong. 2, nanti akan membuat kue kalian itu jadi tidak awet, kering di luar tapi di dalam basah, itu akan menjadikan kue itu cepat berjamur. Selanjutnya tidak boleh ditekan karena mengeluarkan banyak minyak saat kalian sebelum oven nih. Jangan terlalu ditekan banget, nanti minyaknya akan keluar. Oke, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sugar dough. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari materi yang sudah saya sampaikan. Oke, jangan lupa kalian like, kalian komen nama dan kelas kalian, dan jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.